Di sebuah desa kecil yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota, terdapat sebuah rumah tua yang dikenal sebagai rumah di ujung jalan. Terletak di ujung jalan berbatu yang jarang dilalui orang, rumah ini memiliki sejarah yang kelam dan misterius. Warga desa selalu menghindari rumah itu, terutama saat malam tiba. Ada cerita-cerita yang beredar tentang suara-suara aneh dan penampakan bayangan yang menghantui rumah itu. Namun, tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi di dalam rumah itu. Suatu hari, seorang penulis muda bernama Dani memutuskan untuk mengunjungi desa tersebut. Dani sedang mencari inspirasi untuk novel horor terbarunya. Saat mendengar tentang rumah di ujung jalan dari seorang penduduk desa, rasa penasaran Dani semakin besar. Meskipun sudah diperingatkan oleh warga desa untuk tidak mendekati rumah itu, Dani tetap bertekad untuk menyelidikinya. Dani tiba di rumah itu pada sore hari, ketika matahari mulai terbenam. Rumah itu tampak suram dan terbengkalai. Pintu kayunya berderit saat Dani mendorongnya, membuka jalan ke dalam kegelapan. Dengan senter di tangan, Dani melangkah masuk, mencatat setiap detail dalam pikirannya untuk nanti ditulis. Di dalam rumah, suasananya lebih menyeramkan daripada yang dibayangkan Dani. Dinding-dindingnya penuh dengan lumut dan jamur, sementara perabotan yang tertinggal sudah usang dan berdebu. Suara langkah kaki Dani menggema di seluruh ruangan, menambah keheningan yang mencekam. Dani mulai mengeksplorasi setiap ruangan satu persatu, mencari sesuatu yang bisa memberinya inspirasi. Saat Dani mencapai lantai atas, dia menemukan sebuah kamar yang pintunya sedikit terbuka. Ketika dia mendorong pintu tersebut, dia melihat sebuah meja tua dengan kursi kayu di depannya. Di atas meja, terdapat sebuah buku harian yang tampak sangat tua. Dani mengambil buku itu dan membukanya, menemukan bahwa halaman-halamannya dipenuhi dengan tulisan tangan yang terburu-buru dan tidak rapi. Buku harian itu milik seorang wanita bernama Marni, yang tinggal di rumah itu bertahun-tahun yang lalu. Marni menulis tentang kehidupan sehari-harinya, tentang suami dan anaknya, tetapi semakin lama, tulisannya semakin kacau dan penuh dengan ketakutan. Marni mulai berbicara tentang suara-suara yang mendatanginya di malam hari, bayangan yang bergerak di sudut matanya, dan mimpi buruk yang selalu menghantui tidurnya. Dani membaca dengan intens, merasa terhanyut dalam cerita kelam yang ditulis oleh Marni. Semakin dalam dia membaca, semakin dia merasakan kehadiran yang tidak terlihat di sekitar rumah itu. Angin dingin tiba-tiba berhembus, membuat Dani merinding. Lampu senter di tangannya berkedip-kedip, hampir padam. Namun, rasa ingin tahunya terlalu kuat untuk diabaikan. Saat Dani melanjutkan membaca, dia menemukan catatan terakhir Marni yang sangat mengganggu. Marni menulis tentang malam terakhirnya di rumah itu, tentang bagaimana suami dan anaknya tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Dia mendengar suara-suara aneh dari ruang bawah tanah dan memutuskan untuk memeriksanya. Itu adalah keputusan terakhir yang pernah dia buat. Catatan itu berakhir dengan tulisan yang tergesa-gesa dan terputus-putus, seolah-olah Marni tidak sempat menyelesaikannya. Dengan hati berdebar, Dani memutuskan untuk mencari ruang bawah tanah yang disebutkan Marni. Dia turun kembali ke lantai dasar dan mulai mencari pintu menuju ruang bawah tanah. Setelah beberapa saat, dia menemukan sebuah pintu kayu yang tersembunyi di balik rak buku. Pintu itu terkunci, tetapi Dani menemukan kunci tua di dekatnya dan berhasil membukanya. Tangga kayu yang menuju ruang bawah tanah tampak rapuh dan berderit di setiap langkah. Dengan hati-hati, Dani turun, cahaya senter menyinari kegelapan di bawahnya. Ruang bawah tanah itu lembab dan penuh dengan aroma yang tidak sedap. Di sudut ruangan, Dani melihat sesuatu yang aneh. Sebuah lingkaran besar yang digambar di lantai dengan simbol-simbol aneh di sekelilingnya. Ketika Dani mendekati lingkaran itu, tiba-tiba dia merasakan suhu ruangan menurun drastis. Cahaya senter mulai berkedip-kedip lagi, dan bayangan-bayangan di dinding tampak bergerak sendiri. Dani merasakan ketakutan yang luar biasa, tetapi dia tahu bahwa dia harus menyelesaikan penyelidikannya. Dia mengambil kamera dari tasnya dan mulai mengambil foto lingkaran dan simbol-simbol itu. Tiba-tiba, Dani mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Dia berbalik cepat, tetapi tidak melihat siapapun. Suara itu semakin dekat, dan Dani merasa ada sesuatu yang mendekatinya. Dalam kepanikan, dia mencoba berlari kembali ke tangga, tetapi tiba-tiba sesuatu menarik kakinya, membuatnya jatuh terjerembab ke lantai. Kamera dan senter terlepas dari tangannya, bergulir menjauh. Dani merangkak dengan tangan gemetar, berusaha mengambil senternya kembali. Namun, sebelum dia bisa meraihnya, bayangan gelap menutupi pandangannya. Dani merasakan sentuhan dingin di kulitnya, membuatnya merinding.
Suara-suara aneh dan berbisik mulai memenuhi telinganya, membuatnya merasa semakin terjebak dalam mimpi buruk. Di tengah ketakutan dan kebingungannya, Dani mendengar suara lirih yang familiar. Itu suara Marni, memohon bantuan. Dani berusaha berkonsentrasi, mencari sumber suara tersebut. Dia melihat bayangan seorang wanita di sudut ruangan, tampak samar dan transparan. Itu adalah Marni, terperangkap di antara dunia ini dan dunia lain. Marni mencoba berkomunikasi dengan Dani, tetapi suaranya terputus-putus dan sulit dimengerti. Dari gestur dan ekspresinya, Dani menyadari bahwa Marni meminta bantuan untuk menghentikan sesuatu yang jahat di rumah itu. Dengan tekad baru, Dani mengambil buku harian Marni dan membacanya dengan seksama, mencari petunjuk tentang bagaimana cara menghentikan kutukan yang mengikat rumah itu. Dalam catatan terakhir yang dia temukan, Marni menyebutkan sebuah mantra kuno yang dia temukan di salah satu buku tua suaminya. Mantra itu seharusnya bisa mengusir roh jahat yang menghantui rumah tersebut. Dani membacanya dengan suara lantang, berharap bisa mengakhiri teror yang melanda rumah itu. Saat Dani menyelesaikan mantra itu, bayangan gelap di sekelilingnya mulai memudar, suara-suara aneh berhenti, dan suhu ruangan kembali normal. Marni tersenyum dengan penuh rasa terima kasih sebelum bayangannya memudar dan menghilang sepenuhnya. Dani merasa lega, meskipun tubuhnya gemetar karena pengalaman yang baru saja dialaminya. Dengan langkah berat, Dani meninggalkan ruang bawah tanah dan keluar dari rumah itu. Ketika dia melangkah keluar, matahari sudah mulai terbit, memberi cahaya baru pada desa kecil itu. Dani merasa bahwa dia telah melakukan sesuatu yang penting, tidak hanya untuk novel horornya, tetapi juga untuk Marni dan keluarganya. Kembali ke kota, Dani menulis novel yang sangat sukses berdasarkan pengalamannya di rumah di ujung jalan. Novel itu menjadi bestseller dan mendapat banyak pujian dari kritikus. Namun, Dani selalu merasa bahwa ada sesuatu yang tertinggal di rumah itu, sesuatu yang menunggu untuk ditemukan oleh orang lain yang cukup berani untuk menghadapinya. Rumah di ujung jalan tetap berdiri, menjadi saksi bisu dari kengerian yang pernah terjadi di dalamnya. Meskipun kutukan itu telah dihentikan, aura misteri dan ketakutan masih melekat di setiap sudut rumah tua itu. Warga desa terus menghindarinya, menceritakan kisah Dani kepada setiap orang yang berani mendengarkan. Rumah itu, meskipun sunyi, tetap hidup dalam cerita-cerita horor yang menghantuinya. Dan demikianlah, rumah itu selalu menunggu siapa saja yang cukup nekat untuk menguak rahasia kelamnya.